Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pendekatan geografi dan contohnya di kehidupan nyata. Nah, teman-teman, ketika mendengar kata geografi, sebagian dari kita mungkin akan berpikir tentang ilmu yang mempelajari tentang bumi, lapisan-lapisan bumi, tempat yang ada di bumi, dan sebagainya. Namun, nyatanya kajian ilmu geografi lebih luas dari itu, karena menyangkut pula keadaan lingkungan alam di luar manusia. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu geografi pun beragam. Secara teori, pendekatan geografi bisa diartikan sebagai cara pandang ilmu geografi dalam mengkaji suatu gejala atau fenomena geosfer. Setiap disiplin ilmu memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menganalisis suatu fenomena geosfer. Setiap disiplin ilmu memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menganalisis suatu fenomena yang terjadi di lingkungan. Geografi modern, yang dikenal dengan geografi terpadu, digunakan 3 pendekatan atau hampiran. Nah, teman-teman, ketika mempelajari ilmu geografi, tentu saja kita membutuhkan yang namanya objek studi dan pendekatan penelitian agar dapat mengetahui secara lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Nah, pendekatan tersebut yaitu pertama, pendekatan analisis keruangan. Kedua, pendekatan lingkungan atau ekologi. Ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan ini menekankan pada keruangan. Ruang sendiri adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pendekatan keruangan menganalisis fenomena atau gejala geografis berdasar pada penyebaran di dalam ruang. Pendekatan keruangan mendasarkan pada perbedaan sifat-sifat dan lokasi pentingnya, seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan terkait dengan elemen yang membentuk berupa kenampakan garis, titik, dan area, sedangkan pola keruangan sangat berkaitan dengan lokasi distribusi dari ketiga elemen tersebut. Distribusi elemen geografi akan membentuk pola seperti radial, memanjang, dan sebagainya. Proses keruangan sendiri berkenaan dengan perubahan elemen pembentuk ruang. Analisis keruangan mempelajari perbedaan karakteristik suatu wilayah, baik yang menyangkut kondisi maupun manusianya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis keruangan. Yang pertama, penyebaran dalam penggunaan ruang yang telah ada. Yang kedua, penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Nah, salah satu contoh dari penggunaan pendekatan ini dalam kehidupan yaitu dalam perencanaan pembukaan lahan pemukiman. Banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Hal tersebut digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sana. Pendekatan ekologi atau lingkungan. Ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Tidak hanya mendasar pada interaksi organisme dengan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang ada dan juga perilaku manusia. Karena pada dasarnya lingkungan pada geografi mempunyai dua sisi, yaitu fenomena lingkungan dan perilaku.
pada sisi perilaku mencakup dua aspek, yaitu pengembangan gagasan dan kesadaran lingkungan. Dan dari kedua interrelasi inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan ini. Menggunakan keenam pertanyaan geografi, analisis dengan pendekatan ini masih bisa dilakukan. Kelingkungan dapat diawali dengan tindakan sebagai berikut. 1. Identifikasi kondisi fisik yang mendorong terjadinya bencana ini seperti jenis tanah, vegetasi di lokasi tersebut, dan topografi. 2. Identifikasi sikap dan perilaku masyarakat dan mengelola alam dan lokasi tersebut. 3. Identifikasi budidaya yang ada kaitannya dengan alih fungsi lahan. 4. Menganalisis hubungan antara budidaya dan dampak yang ditimbulkannya hingga menyebabkan banjir. 5. Menggunakan hasil analisis ini mencoba menggunakan alternatif pemecahan masalah ini. Contoh dari pendekatan ekologi atau lingkungan ini adalah terletak pada kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memilih aktivitas berbeda dengan manusia yang tinggal di daerah pegunungan. Pendekatan kompleks wilayah. Analisis ini berdasar pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Analisis ini menekankan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik dari setiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan wilayah yang saling berinteraksi terjadi karena terdapat penawaran dan permintaan. Contoh analisis kompleks wilayah diterapkan dalam perencanaan kawasan permukiman. Langkah awal dilakukan identifikasi wilayah potensial di luar Jawa yang memenuhi persyaratan minimum, seperti kesuburan tanah dan tingkat kemiringan lereng.
Langkah kedua, identifikasi aksesibilitas wilayah. Dari hasil identifikasi ini dirumuskan rancangan untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan kawasan tersebut. Contoh pendekatan kompleks wilayah dalam kehidupan, yaitu pada saat wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Kesimpulannya, pendekatan geografi digunakan untuk memahami berbagai masalah dan gejala geosfer, dan dapat juga diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena pada geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungannya. Digunakan 3 pendekatan atau hampiran dalam studi geografi ini. Ketiga pendekatan tersebut yaitu analisis keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa saja pendekatan yang digunakan dalam ilmu geografi. Pendekatan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui lebih luas mengenai geografi. Karena contoh geografi dalam kehidupan ini begitu banyak, jadi dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang dapat menemukan geografi itu serta hubungan geografinya.